Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis jaringan mikrotik pada PT PLN. Saya melakukan analisis di kantor PT PLN Persero ULP. Di kantor ini memiliki dua jumlah gedung, yaitu gedung utama dan ruang dinas gangguan. Di kantor PLN ini memiliki kurang lebih 20 pegawai. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa jaringan di PT PLN Persero ULP Tanjung Pura menggunakan topologi hybrid, yaitu gabungan antara topologi star dan tree. Topologi ini dipilih karena mampu mendistribusikan jaringan ke setiap ruangan dengan lebih mudah serta mempermudah pengelolaan dan pengembangan jaringan apabila di kemudian hari terdapat penambahan perangkat. Pusat dari jaringan ini adalah router mikrotik RB1100 yang berfungsi sebagai router utama. Router ini bertugas menghubungkan jaringan lokal ke internet, mengatur lalu lintas data, memberikan alamat IP melalui DHCP, menjalankan NAT, serta mengatur keamanan jaringan. Pada router mikrotik RB1100 menggunakan alamat IP yaitu 192.168.10 dan 1 yang berfungsi sebagai default gateway. Default gateway dapat diibaratkan sebagai pintu utama yang menghubungkan seluruh perangkat di dalam jaringan menuju internet. Jadi setiap perangkat yang ingin mengakses internet akan melewati router ini terlebih dahulu. Dari router mikrotik RB1100, jaringan dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur pertama menuju switch HP F191024G melalui port Ether 3. Switch ini berfungsi mendistribusikan koneksi perangkat ke gedung utama, termasuk ke access point. Jadi ini terhubung juga ke access point. Access point UNIFI. Access point UNIFI kemudian memancarkan sinyal Wi-Fi sehingga ke komputer, laptop, smartphone, pegawai dapat terhubung ke jaringan secara nirkabel. Jalur kedua yaitu menuju ke mikrotik RB95 melalui port Ether 4. Router ini berfungsi sebagai router pendukung yang mengelola jaringan di area dinas gangguan. Dengan adanya dua router, pembagian tugas menjadi lebih efektif sehingga router utama yaitu mikrotik RB1100 tidak menangani seluruh beban jaringan sendirian. Nah, bisa kita perhatikan di sini, pada sisi topologi kiri terdapat Huawei S2700 series yang berfungsi sebagai switch juga, sebagai switch distribusi. Switch ini menghubungkan jaringan menuju access point TP-Link. Jadi ini juga menghubungkan access point ke TP-Link yang menyediakan layanan Wi-Fi di area Icon Plus atau dinas gangguan. Sehingga pegawai di area tersebut juga dapat terhubung ke jaringan secara nirkabel. Nah, untuk pengalamatan IP, perangkat jaringan seperti router mikrotik, switch HP, Huawei switch, dan access point menggunakan IP statis, yaitu tujuannya agar administrator lebih mudah melakukan konfigurasi atau pemantauan dan pemeliharaan perangkat. Sebagai contoh, router mikrotik RB1100
menggunakan IP 192.168.10.1. Sedangkan perangkat jaringan lainnya menggunakan IP statis yang berbeda. Sementara itu, perangkat pengguna seperti komputer, laptop, smartphone tidak perlu mengatur secara manual. Ketika perangkat terhubung ke jaringan, DHCP server pada mikrotik RB1000 akan memberikan alamat IP secara otomatis dengan rentang yaitu IP-nya 192, 168, 10, 100 hingga 192, 168, 10, 200. Dengan pembagian ini, alamat IP perangkat jaringan dan perangkat pengguna menjadi terpisah sehingga lebih rapi dan dapat mengurangi resiko terjadinya IP konflik, yaitu kondisi di mana ketika dua perangkat menggunakan alamat IP yang sama. Jadi cara kerja jaringan ini secara keseluruhan dimulai ketika pengguna menghubungkan laptop atau smartphone ke Wi-Fi melalui access point UniFi atau TP-Link. Data dari perangkat akan diteruskan ke switch, kemudian menuju router mikrotik RB1100. Router akan memberikan alamat IP jika diperlukan. Lalu menghubungkan perangkat ke internet. Ketika data dari internet diterima kembali, router akan mengirim data tersebut ke perangkat yang diminta sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Jadi dapat kita lihat di sini switch-nya memiliki IP yaitu 192.168.10.2 dan IP untuk Huawei-nya yaitu 192.168.10.3 dan TP-Link 192.168.10 dan 6. Sedangkan untuk access point UniFi yaitu 192.168.10 dan 5. Baiklah, selanjutnya untuk perancangan wirelessnya, berdasarkan hasil observasi, jaringan wireless saat ini menggunakan dua access point, yaitu access point UniFi dan access point TP-Link. TP-Link berada di ruang dinas gangguan dan UniFi berada di gedung utama PLN. Kedua akses point tersebut digunakan untuk menyediakan akses Wi-Fi bagi sekitar 20 orang pegawai yang menggunakan komputer, laptop, smartphone, serta perangkat pendukung lainnya. Untuk perancangan hotspot, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT PLN Persero, jaringan Wi-Fi hanya digunakan untuk pegawai dan tidak menyediakan akses bagi tamu. Oleh karena itu, pada kondisi saat ini, jaringan belum menerapkan sistem hotspot mikrotik atau login menggunakan halaman autentifikasi atau autentikasi. Untuk DHCP atau Dynamic Host Konfigurasi protokolnya, sudah kita bahas tadi, layanannya yang diberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Pada rancangan ini, DHCP dijalankan pada router mikrotik RB1100 dengan rentang IP 192.168.10.100 hingga 192.168.10.200. Jadi ketika pegawai menghubungkan laptop atau smartphone ke jaringan, perangkat langsung mendapatkan alamat IP tanpa perlu melakukan pengaturan secara manual. Hal ini membuat pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah dan mengurangi resiko terjadinya IP konflik. Nah, selain DHCP, RB1100 juga menjalankan NAT atau Network Address Translation.
NAT berfungsi menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik, sehingga seluruh perangkat di jaringan dapat mengakses internet menggunakan satu koneksi dari ISP. Misalnya, ketika laptop dengan membuka alamat IP 192.168.10.105, membuka Google, router mikrotik akan menerjemahkan alamat IP tersebut menjadi IP publik sebelum data dikirim ke internet. Setelah balasan diterima, router akan mengirimkan kembali data tersebut ke laptop yang sesuai. Untuk keamanan pada jaringan ini sangat penting, yaitu untuk melindungi data dan mencegah akses dari pengguna yang tidak berwenang. Pada perancangan jaringan di PT PLN Persero ULP ini, metode keamanan yang digunakan adalah WPA 3 personal. Metode ini dipilih karena memiliki sistem keamanan yang lebih baik dibandingkan WPA 2, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap jaringan Wi-Fi. Pada rancangan ini, akses point, UNIFI, dan juga TP-Link dikonfigurasi menggunakan WPA 3 personal dengan kata sandi yang kuat dan hanya diketahui oleh administrator serta pegawai yang memiliki hak akses. Selain itu, kata sandi disarankan untuk diganti secara berkala agar keamanan jaringan tetap terjaga. Demikian pemaparan dari saya mengenai analisis dan perancangan jaringan Wi-Fi berbasis mikrotik pada PT PLN Persero. Semoga hasil perancangan yang kami usulkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan jaringan nirkabel yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan operasional di lingkungan kantor. Saya mengucapkan terima kasih kepada PT PLN Persero ULP yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan observasi dan wawancara sebagai bagian dari penyusunan proyek ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen atas bimbingan dan arahan selama proses perkuliahan. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.